share lagi seperti biasa. Jadi tadi ya kita akan belajar di sini Laravel, join query, dan relasi view. Untuk templating nanti akan bisa, kemungkinan nanti aku bikin video khusus buat templating karena itu sebenarnya bisa teman-teman pelajari sendiri. Tapi kalau buat teman-teman yang sebelumnya templating aku bisa sendiri. Biar aku mau fokusin sekarang ke database saja. Aku fokus ke database hari ini. Jadi nggak digabung sama template. Template nanti aku di video sendiri. Oke, kita mengenal sebenarnya apa komponen ini. Database itu sendiri sebenarnya teman-teman udah tahu ya. Database itu ada apa dan banyak. Lalu di Laravel dia ada namanya itu sebuah pemanggilan khusus untuk query-nya. Jadi teman-teman pernah pakai select query yang biasa pakai MySQL yang pakai checkdate? Pernah ya? Itu main ribet. Apakah bisa di Laravel? Bisa. Di PHP Native juga teman-teman pasti pernah. Di situ. Cuma di sini kita akan bikin dengan pakai bahasa lebih manusiawi. Karena MySQL itu ya lumayan ya susah. Jadi kita pakai namanya itu Eloquent. Tapi sini aku juga ngenalin namanya itu adalah Query Builder. Sejujurnya aku lebih sering pakainya Query Builder dibanding Eloquent. Nanti kita akan share perbedaannya apa. Tapi kita akan coba pakai dua-duanya. Jadi aku sebenarnya lebih seringnya pakai Query Builder dibanding Eloquent. Karena aku biasanya bikin project itu gak bakal aja pakai yang lain. Karena mau pakai Eloquent, Eloquent ini hanya khusus ORM untuk namanya tuh Relational Management Database di Laravel aja. Jadi kalau teman-teman pindah biasanya agak sulit nih. Ini cara bacanya. Biasanya tuh suka lupa ya. Kan gak boleh dihafal kode tuh. Jadi teman-teman sebenarnya nggak hafal. Tapi kalau teman-teman pakai Eloquent sebenarnya nggak masalah. Cuman aku biasanya suka pindahin ke project. Makanya kadang si Eloquent ini mesej kalau untuk dipahami lagi kadang. Kalau kita lupa kalau udah ini. Mereka lebih suka Query Builder. Cuma ada rekomendasi juga sih. Intinya bebas teman-teman pakai apapun. Yang kemarin kita pelajari itu full pakai Eloquent. Makanya cepat banget, singkat. Kalau kalian tuh cepat, enaknya tuh cepat. Kalau Query Builder kita mesti deklarasi dulu. Dan kita cek perbedaannya. Oh, kita akan coba juga join query one to one to many, many to many. Jadi kita akan review lagi tentang itu. Oke. Aku cerita sedikit aja. Kenapa kita harus memahami si database ini? Ke query, lalu kita upload dan sebagainya. Karena semua data nanti yang kita buat project intinya, apapun itu, semua itu harus ada penyimpanan. Mungkin awal-awal teman-teman belajar di semester 1 itu belajar ada pakainya array, ya, atau penyimpanan parameter sederhana. Tapi kan itu hanya sebentar dan hanya cuma single aja. Tapi kalau pakai array bisa multi. Gitu. Itu teman-teman udah belajar tuh struktur data array dan sebagainya. Array itu sebenarnya sama penyimpanan. Cuma bedanya itu penyimpanan yang sifatnya tadi lokal aja. Di sini kita akan arsitekturnya ada infrastruktur. Itu udah lokal juga bisa, tapi bisa dan bisa diakses manapun. Kalau array biasanya cuma satu user, udah satu. Tapi bisa banyak. Jadi kita akan fokus di sini. Karena yang tadi pada intinya data sini untuk nyimpan data. Nah, si data ini gimana cara kita akses? Kita manipulasi. Salah satu cara manipulasi database, data tabelnya itu apa? Relasi kan. Bagaimana tabel ini atau tabel ini itu berrelasi kalau kita share ke user ini tampilannya. Jadi bagaimana kita manipulasi relasi itu sebenarnya supaya datanya itu lebih mudah, lebih terstruktur, dan datanya kalau lebih banyak, jadi lebih mudah dibaca di klien. Gitu. Paling pusingnya ya programmernya, yang bingung. Karena ya bagaimana dia memikirkan user. Habis itu udah sih, slide lainnya ini masih belum ku selesai. Kita ini dulu aja. Relasi tabel database. Nah, untuk relasi
ada kode nih di tabel kan kamu udah pernah belajar relasi sebenarnya ya, pasti ada di sini semester 2 ke 3 maupun mungkin teori mungkin. Nah di sini kita akan pelajari bagaimana sih relasi database itu bisa namanya database ya. Misal kita punya namanya itu di sini data dosen, ID dosen lagi ya, mungkin kurang kelihatan. Nah, dia ada kode dosen. Dosen ini kan nggak akan sama atau gimana? Jadi pas teman-teman pakai ID dosen atau pakai kode dosen, atau teman-teman nanti gimana cara bikinnya? Intinya kode itu tuh yang akan jadi terhubung dengan tabel lain. Misalkan dosen ini dia terhubung dengan jurusan. Jadi nama jurusannya apa buat ngajarin misalkan dosen ID dosen. Yang ini sifatnya primary, dia nggak boleh sama. Yang ini foreign, bisa sama. Mungkin aja kan si dosen bisa ngajar di beberapa jurusan. Jadi mungkin bisa sama. Foreign ini kan teman-teman bisa atur aja mau unik. Kalau unik berarti dia nanti waktu menu. Kalau teman-teman dia unik berarti waktu. Berarti nggak sih? Kalau unik one to one, ya kalau ada unik berarti dia waktu menu-nya. Kebayang maksud one to menu. Jadi dia terhubung tabel dengan berapa banyak tabel. Itu bahasanya. Jadi teman-teman nanti bikin tabelnya gimana nih? Nah ini bisa one to one, bisa one to many. Gimana teman-teman tadi aturnya di sini? Unik atau ada? Kalau unik dia nggak boleh sama berarti bisa di tabel jurusan ini. Itu bisa kita atur di migration kemarin. Unique view langsung error. Kalau teman-teman input data yang sama ini. Nanti kita ini rasio tabel itu sebenarnya ada banyak ya. Ini mah hanya sebutan aja tadi, lebih mudah. Jadi bahasa ini one-to-one ini, jadi teman-teman bisa membayangin, oh si tabel ini berhubung dengan tabel ini, so, tabel ini bisa berhubung dengan banyak tabel atau punya banyak data, bisa banyak tabel atau banyak data. Nah itu many berarti dia punya banyak data, dia berhubung dengan banyak data lagi. Guys, bagaimana istilah supaya teman-teman lebih mudah dipahami? Nah di sini kan ada beberapa ya, foreign key, primary key, harus unik dan sebagainya. Cuman aku biasanya foreign key itu bisa juga kagak unik. Jenisnya. Nah, sedikit. Contoh dosen rasio one-to-one. Kayak tadi ya. Dosen wali kayak gini. Mahasiswa-mahasiswa dan sebagainya. Saya one to many. Dia punya banyak mahasiswa. Kalau jurusan tadi emang konteksnya dia satu jurusan. Tadi aku ngomongin kan bisa banyak jurusan juga kalau misalkan ngajarnya dia. Cuma dosen kan ada spesialis ya, kemungkinan sih satu. Cuma ada yang multi. Itu punya banyak mahasiswa, ini juga di sini. Secara gambar aja sih. One to ini mana sih? Many to many. Mahasiswa punya mata kuliah ini dibutuhkan mahasiswa kontrak. Cara bacaannya. Contoh lagi yang lain. Ini agak pusing ya, nanti aja. Kita pelajari langsung aja nanti. Aku ini many to many contohnya aja. Misalkan dia punya mahasiswa, jadi mahasiswa di sini di mata kuliah. Nah, jadi dia many to many itu ada tabel lagi yang menghubungkan buat tabel itu sendiri. Jadi nggak langsung nih ID mahasiswa ke ID mata kuliah. Ada tabel lagi yang menghubungkan. Oh tadi kan ya
si misalkan langsung atau one to many sederhananya mah dia yang jual tabel aja ya. Jadi misalkan mahasiswa ini udah kontrak mata kuliah ini. Cuma kalau many to many dia bisa punya banyak, si mata kuliah punya banyak mahasiswa punya banyak mata kuliah. Caranya gimana? Bikin tabel baru hanya untuk menemukan di apa ya bahasanya, menghubungkan antara dua ID. Sehingga tadi mahasiswa ini misalkan satu dia bisa punya banyak mata kuliah. Misalnya satu tambah lagi di dua, itu satu lagi tambah lagi, satu lagi misalkan sebagainya. Ini bisa banyak. Jadi sebenarnya ini kita langsung dipakai. Tapi kalau teman-teman udah, jadi ini bakal sering karena teman-teman udah banget. Intinya sebenarnya tadi ya one to one itu berarti ada tabel, hanya dua tabel aja. One to many juga sebenarnya ada tabel aja. Kalau many to many berarti misalnya tabel baru yang untuk tadi sebagai dia tuh biasanya nggak dibikin tuh, dia tuh seamless. Jadi kalau misalkan ini mau nambah langsung masukin tabel ini bukan tabel yang lain. Ya. Jadi itu dia nggak dibikin terus sendiri, ini hanya ini sih beda sih. Kebayang mungkin ya pelan-pelan aja. Itu susah dijelasin sih. Nanti kita praktek. Jadi intinya ada tabel yang mana dia untuk menemukan ID yang mau kita hubungkan. Tadi contohnya ada ID mahasiswa, ada ID mata kuliah. Sekarang contoh ya kalau teman-teman itu sebenarnya ID ini. Teman-teman kontrak, teman-teman kontrak mata kuliah aja, ada khusus buat menghubungkan antara ID mata kuliah dan ID mahasiswa itu sendiri. Ingat banyak. Udah sih ini ditunggu. One to many sama itu sudah kebayang sih. Yang diskusikan dulu. Kita nggak terlalu banyak teori biar praktek. Siapa? Oke. Kalau aku ini perbandingan. Ini aku ngambil dari Medium. Dot itu salah satu perusahaan. Medium-mediumnya itu berbobot. Aku paling suka membaca Medium si Dot ini. Jadi beberapa nama referensi ini sebenarnya mata kuliah aku bisa dari sini dulu. Cuma belum sempat ku rapin aja. Jadi di sini kan tadi kita udah di database sedikit ya. RefOU juga sama, cuman teori aja sih. Eloquent dan Query Builder. Ya teman-teman tahu nih cara penggunaannya. Tapi kita pakai juga. Query Builder dan Eloquent. Sebenarnya di dokumentasi Laravel ada. Ya mungkin teman-teman kadang pengennya yang bahasa Indonesia yang udah terstruktur dan sebagainya, lebih enak sih bang. Oke. Sebenarnya bedanya tuh beberapa itu sintaks. Kalau Eloquent dia biasanya pakai where sama, select from where itu biasanya mirip-mirip sama. Yang beda tuh nanti ada Alvin, apa nih Alvin? Contoh ini. Kemarin kita kan bikin ya data sebentar. Akan ku ini dulu. Bentar. Kemarin apa ya projectnya? Bentar, aku lupa. Projectnya kalau nggak salah web 2 tudus ya. 2 tudus. Teman-teman bisa buka projectnya aja. Kita akan langsung coba-coba. Dan kita bandingkan. Oke. Sebelum yang kemarin ada yang masih mau tanyakan enggak? Materi yang kemarin juga nggak masalah. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita makin jauh. Ya teman-teman lancar juga nanti tugasnya. Saya tanyakan dulu nggak sebelumnya yang kemarin? Kenapa? Kurang apa ya?
Kita ada. Ya kali aku harus berubah jadi white. Boleh lah, white lah. Aku pun agak silau. Bentar, aku lupa ubahnya. Udah lama gak ubah amperes. Cen. Editor icon. Testing. Cuman silau guys. Ini ngata-ngata C++. Konsisnya kita gedein dikit aja deh. Siapa tahu bisa ngebantu text editor. Udah, gak terbentuk itu. Nah, sini aja lah. Saya aku nggak biasa pakai white. Nah, kalau Eloquent kemarin kan dia pakai dulu ya, langsung kita ambil dari model yang atas. Kita main di model. Jadi langsung dulu ini kita ambil sini get. Harus sebenarnya nggak harus dari out. Nah, ini tuh sebenarnya udah kita pakai Eloquent. Ini kita ambil itu. Kalau kita pakai query builder ini gimana sih? Kita lihat di sini. Ada dua ya. Bisa out, bisa get, sama aja sebenarnya. Nah, kalau pakai query builder dia harus inisialisasi ini dulu nih. DB, tabel. Nah, tabelnya apa? Get. Sama aja caranya. Dua hal ini. Dia untuk get data. Kita coba jalanin aja. Di sini sebentar, keluarin dulu. Clear city 2 tudus. Di sini aku buat jalanin terminal, yang itu nanti buat bikin. Masih ingat ya buat jalanin projectnya. Dan karena kita pakai lokal, database-nya aku jalanin start di sini. Aku rekamkan ya. Oke, enter. Bentar. Oh, PHP-nya aku PHP 8. Oke, ini project kita yang kemarin, yang dulu. Ini kita ngerjain ya kan, dan ditambah. Nah, coba kita ganti caranya itu pakainya DB Query Builder ya. Kita akan bikin dua. Sama caranya kayak gini. Kita copy aja. Ini aku copy gini, aku ganti. Nah ini kita namanya kemarin kalau nggak salah tudus. Ini aku matiin dulu. Jadi yang atas ini pakai query builder, yang atas ini pakai komanya kelebihan. Harusnya error sih kalau dijalanin. Tapi nggak tahu deh, coba kita lihat. Oke, error. Kenapa error? Karena kalau kita pakai query builder, di sini ada function yang db ini nih, ini harus kita inisialisasi. Kalau Eloquent kan langsungnya dia pakai model langsung. Sebenarnya kalau pakai query builder, teman-teman nggak perlu pakai namanya model, bisa langsung.
Ini sebenarnya nggak terlalu perlu. Kalau pakai query builder, kita bisa bikin juga sebenarnya query buildernya tuh di model. Nah, kalau sering nanti pakainya di versi query builder hanya untuk hal tertentu. Oke. Kita cari apa sih namanya itu nih, DB-nya. Kalau DB-nya itu kalau nggak salah kita cek di sini aja. Di sini bisa teman-teman cari aja query builder. Nah, sini ya. Apa sih yang mesti ditambahin supaya query builder kita berjalan? Nah ini, use Illuminate support packet DB. Gak usah diapain sebenarnya, teman-teman bisa cari query buildernya nih, DB-nya kurang nih. Cari aja di sini, copy paste. Teman-teman ke sini, taruh sini. Kita cek dulu. Udah, berhasil jalan lagi. Jadi perbedaannya, kita close dulu, clear banyak-banyak. Nah, bedanya kalau kita pakai Eloquent, ya kita harus bikin dulu model, duduk, baru kita kali tadi duduk, titik dua, get, dan slash. Kalau kita pakai query builder, kita cuma use Illuminate support packet DB, buat ngasih tahu kita mau manggil DB database. Gitu. Jangan langsung manggil di INV, connection database-nya apa? Kemarin kan kita buat connection database itu di INV ya, fullnya. Kita full kemarin tuh di INV. Nah, di sini. Jadi akan ngambil connection dari sini semuanya. Itu dari mana sih Illuminate packet? Itu tuh dari Laravel. Jadi udah dari metode Laravelnya ini kita pakai. Kalau mau teman-teman telusuri itu banyak banget di vendor. Malas nggak juga. Makanya berat ya kalau pakai framework tuh karena udah tinggal pakai. Ini contoh. Jadi teman-teman sebenarnya sama aja caranya tadi ya. Untuk cara insert pun juga sama. Nanti DB tabel todos di sini ganti insert, update, delete. Kalau insert berarti di sini dalamnya kasih value. Itu bisa ngatur-ngatur dari situ. Si DB tabel todos. Ini kita mau kenalan query builder sama Eloquent ya. Nah, sekarang aku mau perkenalan bagaimana join. Cuma di sini karena belum ada tabel join, jadi kita akan update migration yang kemarin. Kita ganti todos ini join ke user. Dan kita sekalian bikin nanti tabel user buat nolanya aja. Loginnya kan kita belum buat ya. Login authentication itu nanti kita buatnya habis UTS aja. Oke. Ini cuma perbedaan aja tadi ya. Aku share perbedaan antara ini. Matiin dulu aja ini. DB ini mau dimatiin mau kagak sudah bebas. Saya juga nggak dimatiin. Dan kalau aku pindahin ya sama aja sebenarnya sih. Itu mah ya cara ya tadi teman-teman tinggal diatur aja. Nanti aku kasih tahu perbedaannya caranya tuh itu tuh yang tadi itu nanti saat join. Tapi enak-enak teman-teman bebas nanti. Aku mah kagak ini. Kalau di sini kan kalau kita pelajari lebih dalam dari link ini ya. Nanti aku share di link ini. Ini contoh juga pakai where. Nanti kita bikin where juga ya kategori misalkan. Jika pakai where. Jadi perbedaannya sama aja ya. Kalau pakai where sebenarnya sama aja nih dia. Nah, secara penggunaan mau pakai query builder, mau pakai apa ini Eloquent. Bedanya tuh nanti saat kita gunakan relasi di sini. Nah, di sini terlihat ya agak panjang. Kalau query builder ini panjang banget. Kalau Eloquent simple. Tinggal kita main user with post. Nanti kita bikin user with to do. Tapi cara penggunaan kayak gini ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau main mana. Cuman aku lebih suka pakai query builder ini karena lebih enak manajemennya. Oh ini tuh joinnya sama ini. Oh ini udah kebaca nih dia. Misalnya kita mau ganti atur apa sih namanya itu kode atau ID-nya.
Intinya kita mau pakai Eloquent harus clean dari awal, bikin tabelnya, jangan acak-acakan. Kalau kita mau coding cuma seminggu sehari, saya pakai ini, nggak bisa acak-acakan lah. Gitu. Ini kalau boleh acak-acakan, susah ngatur-ngaturnya karena dia pakai metode ada di Laravelnya. Jadi kalau Eloquent itu sebenarnya isinya tuh isi ini sebenarnya sama di ini juga, cuma diperingkas sama Laravel. Jadi pas kita panggil Eloquent yang tadi, misalkan metode ini, itu sebenarnya manggilin juga di belakang. Sama-sama aja sebenarnya, Mas. Cuma cara pemakaiannya. Ini ProQuery Builder itu langsung ke database. Kalau Eloquent itu nggak langsung ke database, tapi ke Laravel dulu baru database. Alurnya kayak gini. Ini kalau kita pakai Elo dan ini query builder dan Elo ya. Kalau query builder dia tuh bisa langsung ke DB. Kalau Eloquent dia harus dipassing dulu, diatur logiknya di Laravel baru DB. Karena query ini nggak perlu ada passing-passing lagi karena dia udah logiknya dari database langsung aja logiknya mah. Perbedaannya di sini juga di salah satunya. Bagaimana cara prosesnya? Cuman nggak kelihatan ya prosesnya ini. Nah kalau kita lihat dalam di sini ya kalau kita lihat sebenarnya query builder itu lebih fleksibel. Jadi kita memungkinkan untuk nulis query SQL secara langsung. Jadi kalau kompleks, kalau kita database sudah kompleks, pakai Eloquent itu agak susah. Kalau kompleks banget, misalkan kita fiturnya tuh satu fitur tuh join 20 tabel, itu rumit. Gitu. Tapi cara bacanya juga emang susah di query builder kadang, karena saking banyaknya itu. Gitu. Mana aja Jam? Kalau Eloquent emang lebih simple dia. Jadi sih. Dia fleksibel, dia untuk menangani query yang kompleks, tetapi sulit dibaca. Jadi teman-teman emang saat menggunakan query builder kita harus paham dengan cara pembacaan SQL. Jadi kompleks pun juga akan lebih mudah. Kalau Eloquent emang lebih mudah sininya. Cuman ribetnya tuh kita ngatur with itu karena with itu biasanya ngaturnya di method si Laravelnya. Ribetnya banyak setting. Gitu aja. Kalau ini kita query builder langsung bikin, untuk banyak setting. Aku belum pernah sih pakai Eloquent yang kompleks, seringnya query builder. Oke. Kita akan coba lanjutin yang ini. Di sini teman-teman bisa ke migration database. Di sini ya. Kita fokus ke database. Lalu migration. Sama project yang kemarin. Kita coba ke sini dulu. Nah, di sini kita udah punya user ya. Kita akan bikin join ke sini. User ini. Kita punya tabel user yang isinya users, names, email, password. Kita udah punya. Sama email verified ya, tapi kita nggak akan pakai dulu. Lalu kalau ini buat reset password, teman-teman kalau bikin nanti aja. Kalau ini biasanya dia buat job, pas kita migration ini job-jobnya apa aja nih. Maksudnya database yang berhasil di migration, dia akan ngasih tahu. Personal access token itu nanti buat kita bikin API. Jadi tokennya akan kita atur nanti masuknya ke sini. Ada tokennya. Kita akan main to do. Oke. Di sini to do kan kita udah bikin fieldnya sederhana pisan kemarin. Itu ada ID, ada string title, ada string description dan timestamp. Di sini kita akan bikin sama tambahin. Aku bikin ini. Di sini aku kasih, karena kita main ID di sini ya, kasih aja big integer. Nah di sini ada sini. Ini tabelnya berarti harus yang dihilangin.
di sini ya. Bikin integer. Isinya apa ini? Ini kan nama ID-nya sama ya di atas ya. ID. Aku ganti sini jadi user ID. Jadi kita akan buat yang mana user ID ini akan join tulis ini akan join ke user ID. Jadi nanti user ID punya tudusnya, dia punya si tudus ini punya siapa sih, milik siapa. Kita akan bikin kepunyaan tudus ini. Dan kita tambahkan di tabelnya bikin integer user ID. Kenapa bikin integer? Karena user ID ini mungkin banyak. Kalau integer range cuma 11. Kalau bikin integer 20-an. Jadi lebih aman. Kita bikin integer user ID di sini. Kalau kita bikin lagi mungkin nanti apa ya? Kategori mungkin ya. Nggak boleh kategori, nanti aja kita bikin tabel baru lagi di bawahnya ntar. Dan di sini aku tambahin user ID dulu aja. Oke. Lalu aku mau bikin tabel lagi baru. PHP artisan make, masih ingat ya? Migration create. Oh, bikin tabel baru lagi. Masih ingat kan cara bikinnya? PHP artisan make migration. Di sini aku akan bikin tabel baru namanya create to Gimana sih namanya? Lima ini tudus kita dijalankan apa ada sih? Atau tudus verification atau bebas namanya? Kayak nama tabel aja gitu. Jadi kita tadi kan jadi kita akan bikin 3 tabel. Ini sampai ke depan kita pakai sampai bikin 3. Ini kita user. Jadi kita akan punya tabel user. Lalu kita akan punya tabel tudus. Lalu di sini kan kita decision. Nanti kita pakai jadi kalau sini asal tadi aku asal gitu kurang jadi asal belajar waktu itu juga. Di sini aku mau bikin tulis kategori ada. Kita tambahin kategori sih tulis. Jadi sini nanti tulis kategori, sini ada kategori ID, tulis kategori ID baru. Sini ada user ID, sini ada video ID.
Dan di sini kita akan manggil si tuduh kategori lagi. Jadi si tuduh ini punya kategori apa? Mana kita bikin kategori dulu sih? Tidak akan di sini. Kalau di sini direalisasi, dia akan ada realisasi ID sebenarnya. ID, dari mana kamu temukan user ID dan tuduh ID. Tapi sini aku sudah akan kasih user ID juga sih. Jadi si ini tuh dibuat siapa? Cuma nanti dia bisa pakai lagi. Dia bisa dipakai berkali-kali tuduhnya ini. Misalkan tuduh ini dipakai sekali buat hari ini misalkan, mau dipakai lagi musim depan. Bisa. Kita akan bikin kayak catatan sederhana. Nah, tapi benar-benar kelihatan. Di sini kita kasih misalkan apa ya? Tadi tambahkan filter di sini. Misalkan tadi tambah sudah ada itu kan. Kalau kita akan bikin fungsi khusus date-nya gitu. Tanggalnya. Di sini nanti kita verification atau status. Status ini kita bikin terrealisasi atau kagak. Jadi kita bikin nanti bisa di sini. Satunya itu kalau terrealisasi, kalau nol tidak. Jadi kita ada awan sini. Jadi juga masuk dari sini dulu. Jadi tujuan ada realisasi ini sebenarnya tadi buat namanya itu tujuan terrealisasi atau enggaknya untuk status. Tapi si tujuan ini bisa kita pakai berkali-kali. Misalkan ada di sini ininya berarti di sini. Jadi di sini. Misalkan kita pakai lagi tujuannya dengan tanggal yang berbeda kan ya, kita bisa atur di sini realisasinya. Hari ini sih apa ya? Hari mungkin beda-beda ya. Nah intinya ini project gercep ya, jadi atur-atur aja sama kalian. Ini kita akan bikinnya nanti ada 4 kali. Yang tadi usaha udah jadi, tulis juga ini kategori untuk tulis sudah. Kita akan bikin dua ini. Oke, ini kita bikin tuduh kategori dulu. Tuduh kategori yes. Enter. Kita aku bikin namanya tuduh kategori yes. Buat dilihat tuduh yang tadi. Lalu aku tuduhnya verification aja deh namanya. Please. Ya bisa. Sedang berjalan. Dia statusnya sedang berjalan. Jadi aku bikin nanti nggak lupa ya. Jadi untuk ya ini nanti kita bikin dua itu tuduh masternya. Tapi kita bisa bikin berkali-kali. Maksudnya dipakai berkali-kali. Bayang ya? Bayang nggak? Belum. Oke. Jadi ini realisasi aku bikinnya nanti namanya list aja. Itu dulu list sebenarnya. Cuman ini aku terus list aja. Jadi nanti ada user. Nah, si user ini tuh akan bisa membuat tuduhnya sendiri. Jangan tuduh sih. Tujuannya buat apa sih di sini buat? Kita kan misalkan sistem ya, atau tambah list ID juga. Tapi tidak salah. Kita ibaratnya bikin sebuah sistem sekarang. Nanti kita kan login pakai akun masing-masing kan ya. Kalau ini data user. Berarti nanti dia bisa lebih dari satu user ya. Oke. Itu dulu. Nah, tuduh ini kan harusnya dimunculin hanya untuk user yang ngebuat. Paham? Jadi kita harus identifikasi nih si tuduh kategori dan si tudus itu punya siapa. Caranya gimana? User ID. Lagi kita taruh nih user ID dua-dua ini.
Ini tuh buat kasih tahu create BI-nya yang membuatnya itu siapa. Kebayang? Jadi nanti pas kita bikin to do, kan ini emang belum ada loginnya ya. Nanti itu mah kita bikin nanti get out dulu aja. Cuma ini kalau nanti pas kita udah implementasi login, pas login hanya munculin data yang dia buat aja. Misalnya tuh kategori, nanti tulis biasa. Nanti kita pakai web user ID, outlogic. Nanti lah mau bayangin. Nanti web kita dari situ. Kamu mau bayangin ini teman-teman dulu. Kayaknya di dulu guys. Enggak lah, buat latihan. Tapi bayang sampai sini, ini tuh tujuan ada data user ID itu buat install kepemilikan ini punya siapa? Jadi tadi ya, one pemilikan buat siapa? Jadi intinya pada pemilik sendiri, user ini punya banyak tulis, user itu juga punya banyak tulis di sini. Buat install. Jadi tujuannya apa? Di tulis ini nggak bisa dilihat oleh user lain. Gitu. Tujuannya itu. Habis itu di sini kita bikin ini bisa bantuan di sini. Itu tuh kategoris ID. Ini. Jadi kita buat kasih tahu di tool kita ada beberapa kategori. Misalkan kita mau bikin tulis buat kategorinya apa? Nanti itu buat belajar, buat namanya tuh keseharian kita belajar sebagainya. Nanti dibikin kategori ini, jadi nanti tulis ini tuh kita join itu termasuk kategori apa? Kategori masuk sini. Begitu dengan ID dan juga siapa. Nah ini cuma bisa dipakai berkali-kali karena kita di sini ada data list. Di sini itu nanti yang dipakainya. Jadi kita bikin lagi. Nah, create user ini mau pakai buat kita buat penjadwalan. Misalnya seminggu ini Senin, biasanya mau apa aja. Kita atur nanti di sini di tanggal berapa dan sebagainya. Jadi kita nanti bikin relasi false, true dan false. Cara ini nanti bisa kita pakai berkali-kali atau bikin lagi mana. Jadi ini tuh belum ada realisasinya. Yang sini di sini baru ada realisasinya. Status ini. Kebayang? Enggak. Belum ya. Kita belum proses aja. Sebagai nanti ya untuk teman-teman project akhir juga ya. Nanti nggak semuanya aku bikin CRUD, jadi nanti ada aku tugasin yang kayak misalkan kategori, aku nanti langsung input database karena kalau bikin CRUD kayak kemarin lumayan lama ya. Tapi caranya sama. Jadi nanti teman-teman melengkapi itu aja. Ini aku akan bikin yang utamanya dulu. Berarti tadi kita bikin dua tabel baru. Namanya to-do kategori. Dan to-do kategori yes buat tadi ya. Kategoris itu buat to-do list. Jadi nanti to-do list itu punya kategori apa aja. Kalau to-do list itu buat list yang nanti mau kita implementasikan si to-do ini. Jadi to-do yang tadi belum kita implementasi. Intinya teman-teman gini aja oke. Punya catatan. Teman-teman pasti masing-masing punya catatan nih misalkan. Teman-teman misalkan hari ini mau ngelakuin apa aja. Contohnya kuliah jadwal. Mau ngelakuin apa aja. Nah jadwal itu sebenarnya mirip kan. Dipakai berkali-kali aja dengan tanggal yang berbeda pada dasarnya. Nah, jadwal itu ibaratkan to-do. Ya to-do tadi, itu tuh jadwal teman-teman yang ya statis lah yang sama. To-do list itu ibaratkan tadi tanggal yang berbeda-beda tadi. Si to-do ini diimplementasi di tanggal sekian, di tanggal sekian, tanggal sekian. Gitu. Kebayang? Kan? Bayang lah. Teman-teman harus paham ini supaya nanti bisa ngebuat ini ya. Nanti mungkin mau bikin hal lain-lain boleh. Tapi catatan aku kasih info dari sekarang. Project akhir nggak boleh ini ya. Yang poin ini nggak boleh. Jadi teman-teman harus hal yang lain nanti. Oke, kita lanjut aja dulu. Kita tulis. Oke, di sini kita udah ngebuat dua ya. To-do categories dan list. Di sini kurang S nih.
Jadi kalau teman-teman kurang atau ada yang apa, bisa dihapus aja dan bikin lagi. Aku kurang nambah S, set, nah, sama aja. Oke, isinya tudus kategoris ini apa sih? Sebenarnya titel aja sih. Teman-teman bisa atur titel aja di sini di kategoris ini ya. Nah ini di kategoris ini teman-teman bisa atur titel aja di sini dan user ID tadi ya, biar kita tahu ini kepemilikannya punya siapa. Nah gini, jadi kita tadi ya seperti yang kita konsepin di sana, ada ID kategoris dan ID user. Ya, tujuannya user ini tadi buat punya, kita tahu identitas ini dimiliki oleh siapa. Itu aja. Kalau di studio ini kita bikin namanya big integer juga, buat kasih tahu juga identitasnya punya siapa. Tapi kita joinnya ada dua di sini. Salah. Jadi ada dua. Di sini akan ku bikin namanya to do kategori ID. Biar kita tahu namanya. Di sini biar nggak sama ya titel, aku bikin aja namanya kategori aja. Di sini. Jadi kategori ini buat kasih tahu nama kategorinya apa. Di situ di sini to do kategori, user ID, title, description, udah sih cukup ya ini itu. Dua ini aja cukup. Lagi ya. Kalau yang list ya. Yang list nanti kita copy dulu aja ini, dua ini kita copy. Aku taruh ini dan ke sini. Sudah gini. Analisisnya dulu atau kecepatan cobain ya. Jadi itu dulu cuma mempertemukan dua ini, dua ID dan user ID ya. Itu lalu kita tambahin status DS hari. Sini kita tambahin status. Aku tambahin ini status, misalkan ini mah integer aja. Status itu apa tadi? Date hari. Bisa kita bikin date. Kita atur sebenarnya tanggalnya berapa, walaupun dibuat timestamp itu buat dibuatnya kapan, date ini buat diatur dia mau kita realisasikan kapan. Ini apa ya, date aja sih. To do that. Habis itu kita tambahin tadi ya yang ada Senin dan sebagainya. Itu kita bisa coba pakai ini, bentar. Migration. Kita bisa pakai namanya tipe data enum. Ada yang pernah pakai enum? Nah, di sini. Tujuan kenapa kita pakai enum? Karena hari kan cuma sampai minggu ya, nggak akan nambah-nambah. Nggak mungkin. Jadi kita pakai ini, jadi udah ada pilihannya. Pakai enum. Jadi nggak perlu kita ubah-ubah dan sebagainya. Nggak akan ada penambahan lah intinya. Sifatnya konstan. Jadi sifatnya konstan, kategori dan sebagainya yang nggak akan perubahan. Aku bisa pakai enum. Jadi di sini kita bisa atur, misalkan di sini day, di sini kita bisa bikin ya Senin. Bebas tahu mau pakai bahasa Inggris atau apa. Tambahin aja sini. Rabu. Di sini kamu bikinnya array. Kamis. Pakai ini aja deh. Sabtu.
Oke, gini dulu aja. Nah, jadi enum tuh nanti kita buat ini nih. Day-nya ada hari apa aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman atur aja. Gitu. Yang ditanyakan dulu di sini. Jadi ya, to-do list yang itu tadi kita buat dulu ngambilnya yang kita pakai, ya user ID-nya, identitasnya, dia punya siapa. Kita mau misalkan ini to-do itu buat hari apa, kita atur. Lalu kita bikin di sini atur statusnya. Misalkan kalau misalkan masih awal belum ke sini masih proses, teman aturnya kita bikinnya nanti yang status itu 1, 2, 3 bebas. Jadi nanti teman-teman misalkan 1 ongoing, 2 apa kita atur nanti. Kemudian ini mau dilaksanakannya kapan misalkan, jadi kita atur. Dan handstand. Handstand ini sebenarnya dibuat kapan? Dan diupdate-nya kapan? Gitu. Kita tanyakan dulu. Jadi kita udah mulai tujuan dia. Jadinya tadi yang kita tambahkan itu untuk kategori dan to-do list. Sehingga tadi kategori cuma buat mengkategorikan si to-do itu sendiri. Ada kategori apa nih to-do ini? Lalu si to-do list kita buat yang tahu to-do itu mau dilaksanakannya kapan dan statusnya apa. Atau berapa? Iya. Tenang, tes kali ini kok. Tes sudah persiapin nanti ya simpel. Jadi teman-teman nanti sebenarnya tesnya berapa ini? Cuma memang deadline-nya nggak nyampe seminggu, paling 3-4 hari. Nanti gue share di update dari awal tesnya. Masing-masing apa? Masing-masing. Masing-masing lah. Teman-teman udah ngerjain project yang kelima sebenarnya pasti bakal mudah. Yang waktu pertama kelima ya kita ganti tugas yang kesepakatan. Udah jadi itu udah apa? Teman. Karena perintahnya itu cuma nambahin itu. Jadi ini aku tadi nggak teman-teman. Jadi UTS-nya itu teman-teman pakai project yang kemarin tetap cuma ada beberapa fitur yang teman-teman tambahin. Tapi kalau project akhirnya ini kayak gini. Makanya sekarang kita memperdalam. Oke. Udah ya, udah aman di sini. Sekarang kita migrasi. Di sini karena kita ada yang baru dan juga tadi tabelnya tuh ada yang kuubah ya. Misalnya tadi tuduh ada tambahan ku join dengan kategori dan tadi user ya. Coba kita cek dulu. Kita review dulu apakah sudah benar. Oke. To-dos ini di tabel to-dos kita join ke to-do kategori dan user. Gitu. Lalu di kategori kita join ke user dan nama kategorinya aja. Lalu di to-do list kita akan join ke to-do, to-do-nya apa, usernya apa, dan kita mau pilih harinya apa pakai enum. Lalu di sini pakai integer statusnya apa nanti dan mau direalisasikannya kapan.
Oke, udah sih cukup kayaknya. Kita tinggal migration. Nah, buat migration ulang, kemarin kalau nggak salah udah ya. TP artisan, kok aku lupa tiba-tiba. Oh ya, migrate fresh. Cuma ini agak bahaya ya. Kalau teman-teman nanti udah kerja di sebuah perusahaan, jangan saya ini. Ini buat belajar dulu aja. Kalau pakai ini terus tanya-tanya dulu ke senior kalian. Bisa-bisa hilang. Karena hilang datanya. Karena hilang datanya. Intinya PHP Artisan Fresh ini tuh hanya bagusnya untuk di database yang namanya itu pengembangan. Jadi kalau di Navigator kerja itu sebenarnya atau di kita bikin development dalam arti database itu dibagi dua, database development, database production. Jangan sampai ini dijalannya di database production. Ya kalau ada backup sih aman. Kalau ada backup, bye-bye. Jadi ada tadi ya production dan DB development atau pengembangan. Jadi aku kasih tahu aja ini. Kenapa? Soalnya dulu aku di Papua pernah pakai ini. Aku pernah nge-press untuk ada backup ya. Karena aku ngalamin, aku nggak mau ngalamin hal itu. Untuk nggak dipecah, gitu guys. Untuk kita belajar. Saya pernah ini, gitu. Itu production. Karena emang production juga masih baru seminggu, jadi masih aman. Tapi ya kalau udah lama kan itu bahaya juga. Jadi jangan sampai-sampainya ada bahaya. Jadi kalau mau ini perlu ada diskusi kalau tim atau teman developer sendiri atau tadi masih project yang sekarang sebenarnya mana-mana aja. Oke, kita tinggal enter. Karena tadi ya kan di sini dropping alt table. Jadi nge-press kita berarti menghapus semua alt table di sini. Ya kalau ada isinya bahaya. Kalau nggak ada isinya mah mana-mana aja ya. Kalau ada isinya tuh yang ribet. Tadinya kita niatnya mau bikin yang baru yang memperbaiki. Karena buat itunya lagi ngatur perubahan itu ada beda lagi. Ya, lebih buat nih ada tabel tools, tool kategori dan tool list. Kita udah jadi ke dua tabel yang tadi ya. Oke. Kalau kita cek di database, teman-teman buka Laragon, klik database. Lama. Ini dulu ya, masa ini. Nah, ini ya udah. Kita udah kebuat nih tabelnya. Kalau kita cek to do's, udah ada kategori user ID. Terus kategoris juga udah ada, to do list juga udah ada. Oke. Tadi kehapus ya ini. Nah, ini kan ada ya. Kalau kita fresh, ini hilang. Karena tadi datanya hilang, kita fresh. Sekarang aku mau tambah dulu nih, tambah to do nih. Tadi kan kita ada kategori ya. Nah, nanti waktu lumayan, aku akan fokus sebenarnya dibikin dua ini. Kategorinya akan aku ini ya. Apa sih namanya itu script yang aku bikin waktu ini. Karena nanti bikin sendiri, caranya sama. Nah, kan aku bikin to do list yang baru. Oke, kita akan buat model dulu. PHP artisan make model to do kategori. Di sini ya, kita bikin model dan kita bikin model to do list. Jadi kita bikin dua model ya, to do kategori dan to do list di sini. Jadi kalau kita cek di sini sebenarnya langsung udah ada nih modelnya dan sini udah ada ya dan sebagainya.
Sebenarnya sama aja, tinggal kita copy. Kita coba lihat cek di sini yang to-dos yang kemarin. Tadi kita nambah 2 ya. Di sini berarti kita tadi ada user ID. Nah, sini kita cek aja nih di to-dos. Di sini ada to-do kategoris ID dan user ID. Jadi kita akan nambahin 2 field itu. Kita tambahin to-do kategoris ID dan user ID di to-dos. Nanti kalau to-do kategori kita pilih, kalau user sebenarnya sih nggak perlu dipilih ya, user ID itu harusnya. Karena dia harusnya di login, jadi layout. Cuman sekarang kita pakainya nanti manual dulu. Gitu. Kita pakai manual dulu user ID ini. Sambil kita nanti main sebelum ke login. Oke, udah dapat ini. Oh, kita sebenarnya tinggal copy yang ini. Kita buat pakai di to-do kategori dan to-do list ya. Di to-do kategori di sini kita taruh di bawahnya. Di sini sebenarnya kita hanya pakai user ID dan kategori. Kategori. Description kita hapus. To-dos ganti kategoris. Oke. Ya. Ini untuk to-do kategori. Lalu untuk to-do list. To-do list di sini ID mah tetap sama ya, kita nggak berubah. Sebenarnya ID ini bisa kita ubah sih, cuman nanti aja. Oke, di sini kita ada to-do ya. Ada to-do ID. Sini teman-teman bisa cek di to-do list di sini. Nah, dia ada to-do ID, user ID, ada day, status, dan to-do date. To-do ID, user ID, day, ya, day, dan sini status dan to-do date. Jadi to-do ID, user ID, day, status, to-do date. Udah available ini. Kita udah buat ini. Nah, di sini kita udah bisa nih bermain dengan tadi apa sih namanya itu join interaksi. Cuma sebelum itu kita perbaiki dulu to-dos kita yang sebelumnya. Karena tadi kita nambahin field kategori. Harusnya sih sebenarnya error sih, karena coba kita tambah to-do. Kita bikin tes, coba kita submit. Soalnya aku nggak bikin label, dan ya error. Kenapa errornya? Nah, tadi kita nambah field baru. Mana nih to-do kategorisnya? Ada. Dia nanya, ya inputnya ini mana ya tadi kategoris? Karena tadi kita udah ada to-do kategoris dan user ID. Jadi kita akan nambahin to-do kategori ini. Jadi error ya project kita sebelumnya karena fieldnya. Sebenarnya caranya biar itu nggak error bisa pakai label. Cuman masa di labelin sih kategori gitu. Jadi enggak. Oke, kita coba bikin di sini. Pertama aku mau bikin secara manual dulu untuk kategori ya. Cara pembuatannya ingat sama kayak kemarin. Aku akan bikin manual di sini itu ada 2, user dan to-do kategori. Karena user kita belum ada buat view bikinnya ya. Registrasi dan sebagainya itu nanti kita habis UTS. To-do kategoris, nah itu mah nanti teman-teman aja yang bikin sama rootnya. Kita input manual dulu pakai Magic. Ini PHP admin, insert dulu aja. Bikin misalkan 1. Jadi nanti aku akan langsung masukin input user ID-nya itu 1 dulu. Name-nya apa ya? Bebas ini mah. Email verifikasi itu null label jadi aman.
Ini mah 1 2 3. Maksudnya ini pakai hash sih. Hash ada nggak di sini? Jadi kita bikin aja sendiri nanti. SHA, SH aja nih. Gak apa, ini kita belum dipakai bener-bener ya. Nanti kita bikin sendiri buat atur ininya. Di Laravel tuh ada buat ngatur keamanan ini bisa pakai by crypt nanti. Kita pakai itu. Oke, kayaknya udah sih. Coba kita cek. Oke, user udah ada ya. Jadi nanti kita akan manggil ID 1. Lalu tuduh kategori. Kita bikin 2 deh kalau tuduh kategorinya. 1, ini 1. Jadi ini sekarang aku user ID-nya udah ada 1 manggilnya. Kategorisnya misalkan apa ya? Masak deh. Contoh. Lalu input lagi 2 1 belajar itu lagi deh apa ya, misalnya film, teman-teman mau list realisasi nonton film apa aja misalkan ini beda label. Oke, sekarang kita main to-dos di sini. Nah, untuk tuduh kategori nanti kita akan bentar, user aku tambahin 1 deh biar tahu nanti perbedaan where-nya. 2 ya, tes aja lah, user tes pusing tes gmail.com 23 dan 4678 SHA udah ini aja. Oke, kita ada 2 user. Nanti aku akan bikin kategorisnya itu hanya muncul di user siapa doang. Ini 2 aku ganti ya. Oke, kita akan bikin. Pertama di sini ini udah kita close-in aja biar nggak pusing banyak banget. Tuduh controller ini. Model tadi kita tambahin berarti tuduh kategori. Tudus kategori. Tujuannya buat apa di sini? Nanti kita akan bikin combo box. Nanti buat pilihan di tampilan. Tulis kategori sini. Kita akan bikin itu. Combo box saya ingin tampilan. Yang dimana nanti di input ini nih ya, kan kita ada store di sini. Berarti kita harus nambahin 2 value. Di sini tuduh kategori ID dan user ID. Ini kita bisa ngambil dari request depan. Ini sebenarnya nggak harus dari request, karena kita bisa ngambil dari nanti dia loginnya siapa. Itu. Sini aku manual dulu 1. Nanti kita akan ubah ini di namanya tuh pertemuan selanjutnya. Tapi ini 1 dulu aja. Update pun juga sama. Kita akan bikin kayak gitu. Karena user kalau di input ribet ya, nanti nama user. Harusnya dia login siapa otomatis. Jadi ada ID nanti sifatnya kita pilih dan ada ID yang sifatnya otomatis. Yang sifatnya otomatis ini user yang loginnya. Tapi sini kita bikin manual dulu 1 aku bikinnya. Karena kita tadi ya belum ada login. Oke, di sini aku bikin di ini kan store. Kita ada tampilan create ya. Nah, ini create ini. Kita akan panggil ini akan copy dulu. Nah, aku copy, aku memanggil tuduh kategori yang tadi ya. Caranya sama. Nih, tuduh kategori ini kita panggil di tuduh ini. Nah, di sini aku ganti misalkan kategoris. Di sini caranya sama. Kita akan kirim data ini ke depan, ke view. Biar supaya apa? Bisa kita pilih nanti di combo box. Caranya apa tadi ya? Kita compact. Di sini kita compact
Dan ini teman-teman bisa misalnya mau cek nih apakah datanya itu dapat, kita bisa cek biasa ya. Jadi teman-teman misalkan nih mau cek namanya debugging tekniknya, apakah kode kita berhasil, datanya dapat, ada error atau sebagainya, teman-teman bisa pakai DD. Yang kalau kita main di PHP di sini ya, dia tuh kan vardam. Nanti kita kasih variabel namanya, lalu day. Jadi singkatan DD itu sebenarnya adalah vardam day. DD itu vardam day. Kalau teman-teman pernah main di CI atau PHP native, itu DD vardam day itu sering pakainya. Tapi di Laravel dibikin singkat DD. Bisa bingung nih DD itu apa sih? DD wae. Bukan DD gemes ya. DD wae dan sebagainya. Misalkan itu vardam day. Nah, kita cek di sini pas aku mau klik tambah, dapat datanya. Dia kan ngasih tahu dari to-dos kategoris itu dapat. Bukan ini ya. Dia carinya di attributes. Nah, nih. Kita dapat datanya. Di sini. Tadi kita DD dulu apakah ada datanya. Sekarang kita akan kirim ke depan. Ini udah dimatiin aja dulu. Kita akan cari view to do create, resource, view, waktu itu di to do, di create. Nah, sini kita cek apakah muncul ininya. Kita bisa pakai bracket ya kalau di Laravel. Ini namanya bracket, jadi ada kurung awal 2 kali. Nah, ini kelebihan. Ini panggil to do kategori yes. Kita coba refresh. Nah, kita dapat ya. Cuman kan datanya nih tidak enak dilihat. Masa kayak gini. Nah, kita akan rapihkan. Kita rapihkan gimana? Kita akan coba pakai bootstrap aja. Karena kita udah pakai bootstrap jadi gak usah pindah-pindah. Di sini kemarin kita pakai versi 5 ya kalau nggak salah. Kita cari di dokumentasi. Kita cari form yang namanya combo box atau select ya. Select ini sih kalau salah. Nah, kita akan bikin kayak gini nih. Jadi si kategori itu akan list kayak gini. Nah, list kayak gini dia. Kita akan bikin. Caranya gini nih nanti nih. Ini yang kita ambil. Kita akan ambil select ini. Sebelumnya akan ku ambil dulu div-nya. Biar div-nya sama ini. Nah, div ini nih ya. Ini ku ambil karena aku mau ngambil labelnya. Title jadi kategori. Judul ya jadi kategori aja misalkan. Input ini kita hapus. Kita ganti jadi yang select tadi. Ini. Caranya itu buat kayak tadi ya, kita dapetin data abis itu di looping banyak kayak tadi. Sebenarnya caranya sama kayak kita saat manggil di tabel. Misalnya di to do ini ya. Mereka kita belajar nih cara manggil di tabel. Add for each. Abis itu kita panggil variable to do. Lalu dibikin aliasin dan kasih value. Dia akan looping. Bagaimana cara combo box yang tadi yang select ya? Sama caranya. Kita ambil aja ini. Atau sebenarnya gak usah yang tadi. Optionnya ini kita akan pakai satu aja. Karena option itu adalah pilihan ya. Dia akan di looping. Kita akan pakai for each, cari for each. Nah, di sini option ini kita taruh di sini. Ya, kebayang ini. Habis itu to-dos kategoris ini kita taruh di sini ya. Nah, biasa kita taruh sini, lalu di sini kita kasih aja $value. Nah, untuk value-nya yang nanti disimpan ke database itu kan ID ya. Berarti di sini kita kasih bracket value panah ID. Lalu di sini untuk name-nya aja, tadi kan name-nya ada nama-nama kategorinya. Kita kasih lagi bracket atau kita copy aja. Kita ganti di sini tadi nama field-nya apa kategori. Kita ingat di sini, nih ya, nama field-nya nih. Tadi kenapa ID? Karena di sini ID ya. Aku buat dapetin data ID. Lalu di sini
Untuk nampilin namanya, kategorinya, aku manggil si kategori ini. Sehingga di sini aku ketik kategori, kita coba refresh. Ini belum rapi ya, tapi kita coba dulu. Apakah berhasil? Muncul. Masak, belajar, film. Sama ya, kayak tadi. Masak, belajar, film. Gitu. Ini. Nah, ini udah bisa kita pakai. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya mirip kayak nge-for each, tapi kita di sini loopingnya bedanya tuh yang tadi di tabel, sekarang di option. Bukan di tabel ya kalau kemarin pakai card ya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman view-nya mau apapun bebas, mau itu tabel, mau itu card, mau itu kayak ini select. Caranya sama. Cuma bedanya tadi tampilan aja konsepnya mah. Gitu. Saya kadang masih ada yang bingung nih. Padahal dia udah bisa main tabel, tapi nggak bisa yang nge-select tadi tuh. Gitu. Bingung ini gimana caranya? Tadi ya, ini konsepnya. For each-nya tuh sama, cuman bedanya apa? Main komponennya aja. Gitu. Teman-teman mau ke manapun nanti tampilannya enggak. Misalkan nanti mau pakai navbar, navbarnya bisa diatur juga pakai kayak tadi itu juga bisa. Oke, kita lanjut dulu aja di sini. Ini form select sebagainya. Tadi kan di belakang di controller kita panggilnya tuh buat simpen itu to-dos kategori ya. Nah ini. Berarti di sini aku harus ngasih name. Ini area label sebenarnya nggak terlalu dipakai sih, kita hapus aja. Aku kasih name. Ini perlu wajib. Name ini jangan lupa. Ini dan ID sebenarnya nggak wajib sih. Karena yang diambilnya tuh dia tuh variabel ini penamaan ini ya, to-dos kategori ID itu dapat dari mana? Dari sini. Name. Kalau name ini nggak ada, teman input nggak akan ketemu biasanya. Kita coba. Kita sambil coba juga. Kalau nggak salah ID nggak masalah sih. Name yang ID itu kalau teman-teman mainnya JS, main DOM. Kayak waktu sebelumnya ya kita main document object manipulation. Kita coba, udah bisa belum? Aku coba masak, aku coba tes. Error ya, tidak ditemukan nih to-do kategori ID karena kita nggak inisialisasi tadi requestnya name. Nah, ini kadang juga nih yang kadang kita suka lupa lah, tidak kasih tahu ini tuh datanya requestnya namanya apa. Ini wajib. Kalau teman-teman error kayak tadi berarti itu tandanya tadi ya name ini nggak ada. Kita coba lagi, kita kembali, kita refresh, kita kasih masak. Apakah masuk? Oke, masuk ya. Datanya sekarang masuk. Kalau kita cek di to-dos ya, yang to-dos. Nah, udah masuk dia. Kategorinya 1, user ID-nya 1, title dan deskripsinya. Sini. Nah, sekarang kita akan coba main where dan join. Buat dapetin nanti pas di list, kan di list tadi kita masih cuman title dan description aja ya di sini. Nah, kita rapiin ini nanti muncul kategori ada dan user yang buat siapa. Sebelumnya ada yang mau diskusikan dulu. Nah, ada diskusikan dulu. Atau pusing? Kayaknya sih pusing sih. Makanya mungkin direkam ya, teman-teman nanti bisa untuk ulang. Ataupun mungkin rekamannya ada yang tadi ke situ udah ada muncul ya. Jadi teman-teman yang tonton aja yang tahu tadi ada rekamannya. Ini bisa teman-teman coba dulu. Ini sekarang kita akan rapiin. Jadi nanti teman-teman dia growth yang kategoris ini bikin lagi sama kayak kita. Jadi kalau aku bikin semua growth yang ada kelebihan waktunya. Kita akan coba pesan di sini. Tapi sebelumnya aku mau coba nih. Ini kan masih masuk ya. Ini film tuh padahal bukan punya si koala, tapi punya si tes. Kalau kita lihat di sini di to-dos kategoris ini, nah
Harusnya nggak muncul kan berarti? Gitu. Gimana caranya? Di kode di sini di to do controller. Tadi kita di create ya. Nah, di sini. Di sini kita kasih namanya where. Where. Di sini kan di to do kategori itu ada user ID ya. Kita kasih 1. Karena kita tadi ya masih manual dulu ini, belum dari login. Kita coba apakah error. Oke, gak muncul ya. Jadi sekarang yang muncul hanya yang punya pola, yang tes dan munculkan. Jadi kita bisa udah membedain nih, ini milik siapa. Gitu. Ini punya siapa? Enggak ada. Nah tadi caranya gimana? Ini kita geser dulu dikit. Caranya tadi ya, where munculkan yang user ID-nya 1 atau nanti yang login lah, kayak gitu get. Jadi dia hanya akan munculin data ini, data lain yang nggak akan dimunculkan. Jadi ini buat filterisasi juga, filter data nih mana nih yang mau kita pakai, yang mau kita tampilkan, ini kita gunakan. Kita bisa aku menggunakan ya. Kita akan coba sekarang join. Kita udah bisa langsung join sebenarnya sekarang. Nah di to do index ini ya. Kita akan fokus ke to do index sekarang. Sebenarnya aku bikin satu lagi data dulu aja. Belajar. Hello. Oke. Ada 2 data di sini. Sekarang datanya agak. Sekarang kita akan main join di sini. Aku akan coba arahin dulu join pakai query builder yang biasa aku pakai. Kalau pakai query builder di sini dia bisa pakai left join. Kita akan coba contek di sini. Aku juga lupa cara pakainya. Nah di sini ya. Ini juga cara teman-teman pakainya nih. Tujuan join dan select ini buat apa? Sambil aku kasih tahu juga. Jadi ini nanti buat dia ngegabungin tabel ini dengan tabel lainnya. Mau itu satu tabel atau 2 tabel. Select. Nah tadi kan kalau kita lihat di sini, misalnya kita mau join ke user dan juga kategoris, dia punya timestamp. Ya. Jadi timestamp itu tuh sama create app dan create by, create app dan update app-nya. Kalau kita nggak select di sini, itu bisa bentrok. Jadi makanya tadi nama field usahain teman-teman setiap tabel itu beda. Kalau nggak mau main select aja ini. Kalau sama misalnya tadi kan aku makanya di kategori aku ubah. Tadinya mau titel ya di kategori, jadi aku ubah namanya di kategori. Karena apa? Karena dituduh di sini sama di sini. Kalau nama fieldnya sama, bentrok. Teman-teman join, ada nama field yang sama, bingung kan? Bentrok ya. Jadi teman-teman harus pilih salah satu, mau yang mana di field. Nah, di sini misalnya. Kalau teman-teman tadi punya 2 field yang sama misalkan, ya nggak usah dihapus ya, ternyata fieldnya mau diubah juga bakal bermasalah. Teman-teman bisa select tabel mana nih, titel yang mana yang teman-teman mau ambil. Misalkan titel dari post. Nah, situ. Contoh masalahnya. Oke, kita akan coba memakai si join ini. Caranya gimana? Kita akan coba pakai join. Nah, aku akan pakai di sini. Nah, users. Nah, di sini aku mau coba yang kategori ya, udah kategori. Jadi di sini, bentar biar enak. Ini aku ganti dulu. Aku jelasin nanti. Kategoris.
Lalu di to do kategoris kan tadi namanya ID. Lalu kalau di sini dia namanya re-ID. Oke, kita lihat cek dulu di sini. Nah, bagaimana sih cara bacanya yang ini? Kelihatan nggak sih? Kurang ya? Ada lampunya? Di bawah. Udah. Di luar ya? Oh, iya. Ya, panas juga sih. Ngomong aku dari tadi. Saya susah dijelasin tadi itu, kayaknya di belakang orangnya. Oke, jangan tidur ya. Oke, ini ya. Saya dan Kudus, kita mau join tadi dengan studi kategori. Nah, studi kategori di sini. Berarti awalnya kita udah pilihan, kita mau join kemana nih studi kategoris. Lalu studi punya keterhubungan apa dengan studi kategoris? Oh, studi punya studi kategori ID. Lalu studi kategoris terhubungnya dengan apa? Dengan ID ini. Oh, dengan ID. Alamat ID ya kalau kategori. Kalau di sini kita ubah. Karena kalau sama ID juga dituduh kan punya ID namanya. Bentuk. Jadi jangan sampai salah nih cara bacanya. Sehingga siapa? Baca join kita. Saya lebih mudah kalau main join-join gini cara ngebacanya ya pakai query builder. Kalau tadi pakai Eleven, apa ya langsung with, kadang kurang sih komentar rumah. Gimana teman-teman sih ya enaknya? Coba kita sekarang atur di sini di view. Sekarang harusnya sudah dapat nih joinnya ya. Di sini aku klik value, di sini aku coba kategori. Apakah error? Nah, udah dapat ya. Harus kan dapat kategorinya. Masak dan belajar. Coba kita matiin joinnya. Dapat error nggak? Ini aku matiin misalkan. Salah ini. Undefined kategori. Karena tadi kita nggak punya data kategori. Data kategori ini fieldnya hanya dimiliki saat si to-do berelasi dengan to-do kategori. Karena ini tidak berelasi dia nggak punya. Tadi karena aku komen ya. Harusnya udah nggak error sekarang. Karena ini namanya fieldnya adalah kategori. Gitu. Gimana kalau kita mau join user juga? Sama caranya. Pakai cara yang ini aja, teman-teman copy. To-dos ini ganti berarti sama users. Oh, ini berarti ganti sama user ID. Tadi kita namanya apa ya users teh? Kita manggil name. Ini kita akan manggil name. Strukturnya ini. Ada error dia, ignore. Kita ignore aja. Kita akan panggil name ini. Sehingga di sini kalau kita panggil ya, dia name, dia email, kita dapat datanya. Kalau kita matiin lagi tadi ya, tadi error lagi. Akan undefined name dan undefined email. Coba dulu. Gitu. Oke. Kita akan coba dulu apakah berhasil kalau pakai query itu Eloquent. Ini aku matiin dulu karena aku mau coba tes satu dulu.
Ini bisa kita matiin dulu. Nanti kupus lagi, tenang. Oke, sini. Width. Aku juga sambil belajar dulu nih, eloquent joinnya gimana enaknya. Kok bisa dia langsung to do kategori. Coba error. Oke, undefined relationship. Oh iya, kalau eloquent tuh harus diatur relationship-nya. Kita kesini dulu. Ada hal yang kita lupa cara menggunakan di eloquent-nya. Nah, di sini ya. Kita cek di Laravel eloquent ORM relation. Where active database has one. With ID belongs to user class foreign key. Oh. Okay. Belongs to many S1 where ID. Ya, dia harus didefinisikan dulu di ininya. Jadi di sini di migration kita akan hapus data. Hapus lagi datanya. Oke, kita bayar. Drop index. Nah, di sini foreign ID. Nah, kita harus atur dulu di sini nih. Dia relasinya sama yang mana? Bisa tabel, constraint dan sebagainya sini. Oke, coba kita cari yang enak. Tadi ya aku bilang, makanya si eloquent tuh gak bisa pakai cara kotor. Cara yang misalkan tadi belum kita atur relasinya dan sebagainya, kita benar-benar harus bersih banget di eloquent. Gitu. Eloquent join. Oh ya, ini aja. Migration relation. Ada yang perlu kita atur di sini, aku lupa caranya. Kita akan perbaiki dulu sedikit di sini. Kalau kita mau pakai ini ya, eloquent, bagian dulu kita aktifin ini. Oke, kalau kita mau perbaiki ini, kita akan perbaiki di sini. Nah, di sini ada yang ini kalau teman-teman mau bikin ya, nanti harus ada perbedaan. Kan kalau kita lihat kan di sini harusnya to do kategoris dulu ya, baru ada to do. Harusnya mah. Nah, ini harusnya di atas nih. Baru kita ada namanya itu di sini apa nih? To do kategoris. Kenapa? Dia akan berrelasi dengan to do sini. Ada caranya sebenarnya, teman-teman bisa bikin ulang, ribet ya bikin ulang. Atau di sini. Ini caranya, tapi saranku jangan sering-sering. Kita ubah namanya. Kita ganti tanggal. Yang tadi kan 4 ya tanggalnya. Oh, ganti tanggal 2 jadi ke atas. Ini apakah bermasalah? Enggak akan bermasalah. Itu buat ngerapihin. Jadi yang harusnya ada duluan tuh mana sih? Tulis kategori ini. Baru tuduh dan tulis. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan main ngerelasi si namanya itu tulis kategori tuduh. Karena kalau tuduh kategorinya nggak ada, tuduh kategorinya nggak ada ini, dia akan namanya itu error nanti, nggak akan ditemukan. Karena kita akan pakai ini ntar, kita coba cari. Nah ini ya, namanya foreign reference. Nah ini nih, use unsigned big integer. Kita sambil memperbaiki supaya bisa menggunakan eloquent di sini.
Di to do kategoris juga kita harus perbaiki. Di sini kita kasih di bawahnya namanya table foreign user ID references ID ke user. Pas banget ini. Bisa. Jadi kita akan bikin bahwasanya user ID ini si user ID ini tuh dia tuh join ke user. Jadi kita bikin aturan di MySQL-nya juga. Jadi kalau kita mau pakai Eloquent-nya Laravel, kita harus bikin aturan. Tadi aku contoh yang nggak pakai aturan. Nah, kita pakai aturan. Nah, jadi tahu perbedaannya, teman-teman nanti terserah mau pakai. Jadi setelah foreign, berarti kita akan kasih tahu bahwasanya user ID ini adalah foreign key. Ya, user ID adalah foreign key. Dia reference ID dari tabel users. Semuanya yang berrelasi kita bikin kayak gitu. Oke, kita akan cobain lagi. Di sini berarti kita bikin user, aku tambahin lagi sama to do kategori. Di sini to do kategori yes. Nah, sama ya. Caranya sama ya. Jadi foreign key yang ini tuh dari atas, yang ini ID ini masing-masing itu dari tabel yang punyanya. Sama ini juga kita bikin salah. Ini sama sih kayaknya yang situ, kita copy aja ini biar nggak perlu bikin lagi. Aku kesini, ini cuma 2 kan? Oke, cuma 2, sip. Tapi ini nggak ada to do kategori, ini ada ya to do. Ini to do's. Oke, sip. Kita tes dulu berhasil atau kagak. Tapi jadinya ini sekarang kita diulang lagi bikinnya. Nge-refresh. Coba dulu, bisa ada error. Oke, ada error di situ to do kategoris, add constraint user ID, users di ID, alter table add constraints. Add constraint reference on users. Benar sih harusnya. Bentar, aku coba cek. Call table on reference on the left case. Kita pakai cascade deh. Kita ganti ini. Dia error di sini. Kalau ini bikinnya langsung, kalau ini juga langsung. Sebentar ya, aku mau lihat project dulu. Aku lupa ingat. Project yang mana ya? Yang ini. Oke. Insiders. Jangan. Yang ini aja yang lebih rapi. CD. Sini ada nggak ya? Lupa nge-referensinya kemana ya? Nah, ini contoh. Kayaknya emang on delete-nya sih yang harus diiniin. Sama unsigned. Oke. Lir. Di sini kita rapihin. Di sini kita kasih undelete. Oke. Nah, sifatnya ini juga harus insignment karena dia nggak boleh ke delete. Nah, ini. Di sini kita coba tambahin ini. Harusnya udah sih. Kita coba rapin dulu yang lain.
rapin ke bawahnya. Oke. Ini ya onside. Tuduh. Oke. Oke, berhasil. Jadi tidak aku ngebedain ya cara ngebuat relasi yang rapi dan enggak. Emang sengaja biar teman-teman tahu juga. Tadi kan aku pakai cara kotor awalnya, sekarang kita ngerapihin. Aku ngejelasin sedikit tujuan ini buat apa nih. Ini bisa kayak gini ya, biar rapi. Karena kalau panjang ke belakang pusing kan. Oke. Ini udah, sip. Aku contohin guys sedikit. Jadi kita akan kasih aturan ke user ID dan yang lainnya. Bosannya, dia tuh harus inside. Gak boleh kosong, gak boleh penuh. Oke, kita kalian jaga aman ya tadi. Up joinnya. Karena kita langsung main itu sebenarnya kita itu langsung ke database. Kelar Friendly punya aturan sendiri. Dia harus diatur di sini di referensi. Bahwasanya si user ID ini adalah sebuah foreign key. Yang dimana user ID ini itu beda kemana sih constraint-nya? Oh, ID. ID-nya siapa tadi? Users. Gitu. Caranya sama aturannya. Dan dia tadi ya cascade-nya on delete. Jadi tujuan on delete cascade ini ada apa? Misal tulis kategori, misalkan aku mau hapus user ID, data user ya, ID-nya 1. Aku mau hapus tuh data user ID 1. Tapi ID 1 itu masih dipakai di tulis ini. Error, nggak boleh. Dia nggak akan delete sampai kapanpun. Jadi kalau teman-teman mau delete yang anaknya dulu, childnya dulu, baru parentnya. Dia namanya tuh join kemana aja. Karena bahaya. Tadi misalkan teman-teman saya misalkan yang tadi ya, aku misalkan tadi udah ngambil tuh kategori user ID sebagainya, aku hapus error kan jadinya nanti tampilannya yang tadinya muncul. Makanya cascade itu nggak boleh. Tapi jadinya kita bikin ulang lagi di sini. Nggak salah. User ini aku jadinya kosong lagi ya. Tadi di refresh soalnya. Nah, by the way, contoh ini aja. Kita simple aja dikit. Ini empat aja lah. Ini juga belum kepake banget. Nanti kita belajar bikin seeder juga ntar. Tapi kayaknya sekarang udah mau lewat ini. Nanti aja. Ini ku input 1. Nah, tadi kan saat kita nggak pakai insight ya sama reference. Kita kalau nggak pakai reference dan insight tadi ya. Di sini tuh kita input manual kan, ya. Di sini kalau kita pakai insight dan reference, dia muncul. Jadi di kamera ini nanti kalau tuh pakai SQL, Postgre, dia nanti bisa tinggal pilih. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman bisa isi 2. Ya kan, boleh. Tadi kan kita bisa isi 2 ya sebenarnya, walaupun belum ada. Tapi sekarang udah ada aturan. Kamu nggak punya data lagi selain data ini. Jadi aturannya juga main di sini di PPM admin. Kuliah misalnya. Oke, go. Lalu bedanya lagi apa? Di sini kalau teman-teman klik, dia langsung muncul respon. Dia udah tahu bahwasanya ini joinnya kemana? Ke user. Pada user. Sekarang lebih tertata, ya, lebih rapi. Dan lebih tahu ini tuh punya siapa. Kalau tadi kan ID 1 kagak ada muncul ini kan, gak ada warna birunya. Sekarang lebih tertata nih. Gitu. Kalau teman-teman coba, sebenarnya di sini juga harusnya nggak bisa sih. Kita coba, bisa nggak ya? Oh bisa nih. Kalau di sini mah. Tapi kalau di Laravelnya harusnya nggak bisa. Ini kita hapus dulu. Bahaya ini.
Nah, langsung hapus ya di sini. Lihatin. Bikin ulang lagi deh. Enggak, tadi user tadi tuh hapus, maka di sini langsung hapus. Karena tadi on cascade. Jadi semua yang berhubungannya hapus. Bahayanya juga di situ. Jadi teman-teman nggak boleh sembarangan tuh ngapus. Kalau udah join, ya baiklah isi deh. Sedikit lebih ya nanti. Sebentar lagi kok ini. Kita cuman ngebahas Eloquent habis itu beres. Biar teman-teman tahu juga nih perbedaannya. Karena memang kita full mainnya ini. Oke, aku bikin lagi ya, ada lagi si ininya. Aku insert satu, aku panggil lagi ini. Ya, kuliah sini. Oke, ada. Oke, ada lagi ya. Di sini lagi. Oke. Tadi kan aku bikin satu, jadi aku nggak perlu ngatur lagi yang apa sih? Yang requestan ya. Ini aku hapus aja. Ini aku close aja karena udah rapi sekarang. Sekarang ke to do controller. Kemana lagi nih? Oh, di sini. Oke, nggak ada error sekarang. Kita coba dulu, benar nggak ada error ini. Kita tes. Oke, masih ada error ternyata. Relationship. Apa ya? With to do categories relationship. Coba kita cek. Ini relationshipnya udah kita benerin, lalu kita eloquent. Kita coba tadi ke ini relationship ini. Harus diatur ininya gitu ya. Coba share lah ini. Laravel join eloquent. Kita coba cek. Oke, ini udah. Tadi udah kita rapihin itunya. Label, join tabel udah. Oh, dia bisa juga kayak gini ternyata. Ini kayak gini dong. Oke. Kota kayak gini kayak gini. Oke, kita kesini. Nah, kita nggak usah pakai with lah. With-nya agak hese. Nah, kita pakai ini. Kita tadi tudus ya. Tudus kategori. Oh, ini stepnya di sini. Country. Iklan. Country. Oke. Pusing banget tab. Ini benar di sini. Nanti kita ID di sini, lalu tudus ya. Di sini teman-teman bisa tudus. Di sini coba kita atur ini. Kita coba cek lagi. Oke. Ternyata bisa kayak gitu lagi juga. Kita pakai gini aja enaknya. Biar jelas aturannya. Tadi kalau teman-teman mau ngatur lagi sebenarnya bisa dari sini juga deh. Kita samain, ini bisa ke bawahin. Harusnya masih bisa ke bawahin. Kalau join multi tadi pakai panah juga nggak ya? Kalau di sini, oh ya pakai panah juga ya. Dia tetap pakai panah. Users, tudus di sini user ID. Oke.
coba nyalakan lagi. Oke. Itu lebih enak kayak gini sih. Jadi teman-teman tahu aturan ininya. Sip. Tadi kalau teman-teman mau pakai web juga di sini, ini ada dua cara ya. Ini nggak akan hapus, nanti pas pupus, ini teman-teman coba-coba aja explore. Intinya nanti kode yang pupus itu banyak komen, teman-teman bisa explore, bisa coba-coba ya di situ. Karena teman-teman juga tahu ya tadi itu tuh komen itu kenapa. Jadi teman-teman bisa tahu. Itu teman-teman mau web juga bisa nanti bisa coba. Tambahin ya user yang saya tambahin data user yang gede. Jadi nanti yang muncul dituduh cuma user 1 misalkan atau user 2. Kan kita mau coba ya, tapi caranya sama kayak kategori. Ini juga update-nya belum kuatur. Nah, sekarang kasih nanti aja. Tapi ini buat nanti pertemuan kalian tes dulu 8 ya. Jadi 8 tuh nanti sebelum 8 tuh nanti ada latihan yang latihan bertugas. Tapi nggak dikumpulin, tapi dia akan berpengaruh teman-teman ngikutin pembelajaran. Aku bebasin, aku kan ada ini latihan ini mah, latihan. Tapi nggak usah ngumpulin, karena nanti latihan ini akan nyambung ke latihan lanjutan. Kita akan pakai ini yang sama, kode yang sama. Aku nggak akan pusing pindah-pindah. Jadi teman-teman nanti nggak wajib nanti diatur itu adalah dulu kategoris. Itu di apa sih namanya tuh bahasanya bikin. Karena kita belum bikin code-nya ya, bikin tampilannya. Dulu kategoris sama code-nya. Tadi kita masih manual pakai MySQL, pakai PHP. Lalu di sini kan tadi create-nya tuh yang ada from select itu hanya di ini ya create. Nah sini. Nah ini hanya di create nih. Sekarang ini bikin juga di update, di edit. Di edit kan belum ada nih ya. Nah, dan itu teman-teman berbagi. Selanjutnya nanti kita akan full main login sama kita dari luar sempat ya. Langsung di sini. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan fokus ke 2 hal. Kalau sempat aku mau templating, jadi pakai template jadi tampilannya lebih enak. Sudah aku siapin template-nya itu di GitHub. Cuman nanti aja deh, itu masih di sesi akhiran. Aku pengen teman-teman paham di logik yang tadi. Jadi teman-teman nanti gak perlu tuh bikin tampilan CSS sendiri ya, kita bisa main ganti-ganti template. Tapi itu bisa nanti. Oke, ada yang diskusikan dulu? Biar liar ya. Oke, biar nggak lupa di sini. Bentar. Tadi di web 2 tudus git add titik git commit min m salah. Aku nambah feature tuduh kategori list and direction di push origin main. Nah buat teman-teman yang mau ngecek langsung udah pupus ya, belum masuk tadi. Nah udah sih di web ini ada di GitHub itu udah ada. Oke, itu kita absen dulu sebelum ini. Kita udah lewat lumayan. Jadi sebelumnya aku matiin dulu ini.